Komunitas belajar merupakan sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan yang memiliki kegiatan rutin dan berkelanjutan dengan tujuan belasan terukur dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar murid. Komunitas belajar memiliki 3 ide besar dan 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam prosesnya pada siklus yang berkelanjutan. SMP Negeri 2 Ujan Mas memiliki komunitas belajar KKG SMP Negeri 2 Ujan Mas. Komunitas belajar SMP Negeri 2 Ujan Mas memiliki kegiatan rutin yang kami beri nama Belajar Selasa Berbagi. Pada berseri ini yang kami lakukan adalah berbagi praktik baik dalam pembelajaran, mempelajari asesmen dan media pembelajaran yang mendukung implementasi kurikulum merdeka. Yuk simak praktik baik dari Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Ujan Mas. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ya, kita pada hari Selasa ini ketemu lagi, kita bersama untuk berbagi dan kolaborasi kita di Komunitas Belajar kita di SMP Negeri 2 Mas ini. Kira-kira apa yang mau kita bahas pada minggu ini Bapak Ibu? Saya Bu. Iya Bu Emma. Saya mau membagikan tentang permasalahan anak-anak di kelas Bu. Masalahnya apa Bu Emma? Yang utamanya permasalahannya tentang pembacaan ayat Al-Quran Bu, ayat suci Al-Quran. Anak-anak itu mayoritas tidak tahu huruf hijaiyah. Misal huruf alif sebesar rumah, mereka tidak tahu itu huruf alif. Walaupun terjedot di keningnya, mereka tidak tahu itu huruf alif. Gimana itu besar itu Ibu? Walaupun A-nya besar, alifnya besar, mereka nggak tahu itu huruf alif. Gimana itu Bu permasalahannya? Iya, permasalahannya. Pak Ibu yang lain bagaimana permasalahan di kelasnya juga sama? Bagaimana dengan Ibu Emma? Iya Bu, saya seperti itu juga. Ketika saya mengajar, anak-anak itu ketika saya mengajar itu mengantuk. Banyak juga belum mengetahui materi-materi yang saya ajar. Juga sama dengan Pak Ramli. Kalau Pak Ibu lainnya bagaimana? Rika? Sebagai guru BK, setiap bulannya saya sering menerima laporan dari guru mapel atau guru wali kelas. Banyak siswa itu bermasalah dalam lingkungan sekolah, seperti nggak buat tugas atau berkelahi dan sebagainya. Itu yang saya terima dari guru-guru di sekolah ini. Itu banyak laporan yang diberikan dari guru masuk atau yang wali kelasnya ya? Masalahnya juga Bu, apalagi matematika, pelajaran yang lain juga kayak gitu, apalagi matematika, anak-anaknya kayaknya pusing sekali sama matematika, dia cepat nggak hafal rumusnya, cepat lupa ini sama rumusnya, padahal udah dijelaskan kan. Terus anak-anaknya kayaknya kurang termotivasi belajar matematika ini, males belajar. Sama sih saya juga di pelajaran IPA itu kalau ada hitungan mungkin kendala anak itu karena tidak hafal perkalian tadi Bu. Jadi ketika pelajaran IPA itu ada hitungan fisikanya sama juga anak pada mengeluh dan ya seperti enggan mengerjakannya. Iya. Maaf Bapak Ibu, boleh saya berbagi cerita? Boleh. Oke. Sebenarnya saya juga mengalami hal yang sama di awal semester lalu. Kemudian saya mencoba melibatkan seluruh siswa itu dalam kegiatan pembelajaran menggunakan games, baik itu secara digital maupun non digital. Kemudian juga memberikan tugas terstruktur. Alhamdulillah setelah melakukan itu anak-anak merasa senang, kemudian aktif dalam belajar bahasa Inggris. Wah, menarik sekali Bu Dian. Kalau begitu boleh nggak saya masuk ke kelas Ibu Dian? Boleh sekali khusus, saya tunggu. Ya, siap. Saya juga kayaknya tertarik ini Bu, mau coba gimana kalau pembelajaran diferensiasi ini saya terapkan di pelajaran matematika. Begitu Bu Dian, bolehkah saya masuk ke kelas Ibu Dian nanti? Oh boleh banget Ibu, saya menunggu masukan dari Ibu khusus. Iya, kami juga menunggu Bu. Kami belum pernah praktik belajar diferensiasi. Kami ingin mencoba Bu. Oh baiklah, nanti saya akan videokan kalau seperti itu ya Bu. Iya Bu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya hari ini kita bisa melihat bahwa teman-teman kita terutama Yurien itu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kami tunggu Yurien praktek baik pembelajaran diferensiasinya bisa dibagikan di kegiatan tombel kita minggu depan. Karena hari sudah siang, maka kita akhiri saja pertemuan kita pada pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta mengajukan apresiasi yaitu materi prasyarat sebelum mereka belajar materi transformasi, yaitu berupa pertanyaan mengenai diagram Kartesius yang telah dipelajari kelas
kita siang hari ini seperti biasa di Selasa ini kita ketemu lagi dalam kita program kita. Seperti sepakati pada minggu lalu kita akan mendengarkan cerita praktek baik dari Bu Rian ya tentang belajar diferensiasi yang telah dilaksanakan di kelasnya. Bagaimana Bu Rian hari ini mau berbagi sama kami sama-sama nih? Iya, saya ingin berbagi dengan teman-teman semua video pembelajaran diferensiasi saya, tapi mohon maaf ini masih banyak kekurangan dari pembelajaran diferensiasi. Kita bagi sama Bu Rian ya. Saya mengarah saran dan masukan ini ya Bapak Ibu. Saya bisa naik Bu Rian. Oh iya. Izin ini saya memutar videonya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya melakukan pembelajaran diferensiasi seperti yang saya pelajari dari Ibu Dian kemarin, Ibu Dian terima kasih banyak. Saya melakukan asesmen dulu, jadi untuk mengelompokkan 3 gaya belajar. Nah, gaya belajarnya apa aja? Yang pertama ini boleh Bapak Ibu lihat. Di sini ada kinestetik. Di kinestetik ini ada akan menemukan harta karun. Seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada harta karun yang saya sembunyikan di dalam kelas. Ini menggunakan konsep dari translasi juga. Kemudian ada kelompok audiovisual Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat mereka sedang menonton video tentang menemukan harta karun. Jadi mereka membantu bajak laut untuk menemukan harta karun yang sesungguhnya. Sedangkan ada kelompok satu lagi, kelompok visual. Anak-anak akan membaca komik. Saya tautkan di Haizin Bapak Ibu. Jadi ada 3 gaya belajar, audiovisual, visual, dan kinestetik. Jadi visual komik, audiovisual video, dan kinestetiknya tadi menemukan harta karunnya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah pembelajaran diferensiasi saya ini berhasil atau masih banyak kekurangannya? Mohon masukannya Bapak Ibu. Oke Bu Rian, luar biasa sekali kegiatan pembelajaran yang Bu Rian lakukan di kelas. Kebetulan kemarin kan saya mengamati, menyaksikan sendiri secara langsung di kelas di mana Ibu Rian menggunakan gaya belajar setiap kelompok ya masing-masing. Nah ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana anak-anak sangat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ibu Rian lakukan kemarin. Terima kasih Bu. Betul sekali Bu Rian, keren, sangat menginspirasi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rian. Menarik sekali Bu Rian. Ini mungkin akan saya terapkan di pelajaran PAI, misalnya mencari harta karun alif sama ya, biar anak-anak itu tahu mana huruf alif, ba, ta sampai dengan ya. Terima kasih Bu Rian. Kayaknya menarik juga Bu ya, ketika diterapkan dan dapat membantu di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Benar Bapak Ibu. Jadi konsep menemukan harta karun ini bisa kita terapkan di pelajaran. Hanya saja kita ganti materinya saja. Terima kasih banyak saran dan masukannya Bapak Ibu. Saya izin menanggapi Bu Rian, itu luar biasa sekali ya pembelajaran matematika yang kita tahu kan konotasinya matematika itu sulit, susah gitu ya, dengan mengasihkan disajikan dalam bentuk game permainan dengan mencari harta karun. Dari mulai diferensiasi yang melaksanakan ini, apa Bu yang menjadi kendalanya ketika melaksanakan di kelas kemarin? Kendalanya tentu saja waktu Ibu. Jadi waktunya masih agak molor dibandingkan RPP yang saya siapkan. Jadi saya menyiapkan itu 2 jam pelajaran. Ternyata saya memakan waktu sampai 3 jam pelajaran. Ini disebabkan kayaknya karena instruksi pembelajarannya Bu. Instruksi pembelajarannya tidak dibaca dengan sama oleh mereka. Itu yang kendalanya ya. Benar Ibu. Dari permasalahan itu yang udah Ibu tahu itu kan, bagaimana rencana Ibu ke depannya, harapan Ibu sehingga ini lebih baik lagi sehingga anak-anak itu ya lebih aktif, lebih terlibat. Saya berharap nantinya pembelajaran diferensiasi ini bisa saya terapkan di semua mata pelajaran saya, materinya, dan kemudian tentu saya akan merevisi ini asesmen pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan siswa kelompok gaya belajarnya. Soalnya saya lihat gaya belajarnya ada yang nggak sesuai ini dengan kelompoknya. Jadi masih ada yang mengantuk 1-2. Dan kemudian tentu saya akan menerapkannya di materi kelas 8, kelas 7. Saya akan mencoba Ibu pembelajaran diferensiasi jika nanti dapat ide. Luar biasa ya teman-teman, Ibu Rian ini bagaimana menghadirkan pelajaran matematika ini menjadi lebih menyenangkan, dan kami semua yang ada di sini kita di Komel ini masa pingin juga mencoba diferensiasi karena selain Ibu Dian dan Ibu Rian dan Ibu Sus, kami belum pernah coba ya Ibu ya. Di insya Allah di pertemuan kita minggu depan, Bapak Ibu yang akan mencoba ini akan berbagi cerita juga ya. Jadi kita saling akan menemukan apa saja gitu ya, kendala yang dihadapi, lalu keberhasilannya seperti apa. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, kegiatan kembali kita sudah berjalan pada hari ini. Kita sudah mendengarkan praktik baik dari Bu Rien, bagaimana keberhasilan dia dan tantangan yang dihadapi ketika melakukan pelajaran diferensiasi dengan misi Harta Karun dalam materi translasi. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk ketemu minggu depan dengan kembali praktik baik yang saya lakukan oleh teman-teman di kelas. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.